Tengok nih mobilnya macam ini ya, sudah tua-tua dan ini catnya sudah kusam ya. Atap sudah kusam ya, tak ada cat ya. Itu atap terlalu sering kena matahari, berjamur-jamur, itu putih-putih atapnya ya. Kereta di negara kami yang miskin ini kereta-kereta macam ini ya. Indonesia masih sibuk ngurusin korupsi. Malaysia udah bikin supercar mereka sendiri cuy. Malaysia punya supercar, apa kabar Indonesia? SMK mana SMK-nya? Malaysia dah makin mendunia guys. Negara jiran kita tu, apa kita SMK dia tu ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Yang dikatakan oleh om-om tadi adalah mobilnya buruk-buruk, mobilnya jelek-jelek. Namun dia bisa menciptakan mobil sendiri, yaitu supercar daripada Indonesia. Menciptakan apa? Peluang pekerjaan pun tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video dulu sempat dihina ataupun diremehkan oleh beberapa warga Indonesia, geng, yang tidak suka dengan negara Malaysia. Katanya orang Malaysia tidak mampu beli mobil. Orang Malaysia mobilnya jelek-jelek, di negara Malaysia mobilnya tidak bagus dan buruk-buruk dan lain sebagainya. Dari ketua netizen sampai anak buahnya itu mengatakan hal sama seperti itu, geng. Bahkan juga ada juga yang merendahkan negara Malaysia. Namun apakah daya, geng, ya, fakta membuktikannya bahwasalnya Malaysia diejek dan dijelekkan. Mereka tidak tinggal diam, mereka membuktikannya, menciptakan mobil buatan negara Malaysia, yaitu supercar, geng. Membungkam para mulut-mulut netizen Konoha dan juga warga Konoha yang tidak suka dan yang selalu meremehkan negara Malaysia, geng. Wow, kan koyak sendiri. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa? Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, answer-nya apa benda, silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Orang yang tak senang hati, itu urusan Anda ya. Tak payah koyak, tak payah marah-marah, karena ini sekedar edukasi dan informasi macam mana kereta-kereta di Malaysia ya, di Kuala Lumpur. Macam mana motorcycle atau sepeda motor di Kuala Lumpur. Kita akan gunakan Google Map untuk tengok macam mana kereta dan motorcycle di Kuala Lumpur ya. Ini restoran Tien Sun Tien ya, Jalan Bayam di Kuala Lumpur. Tengok nih mobilnya macam ini ya, sudah tua-tua dan ini catnya sudah kusam ya. My Town Shopping Center. Tengok ini ya, kereta ini nampak seperti vintage ya, kereta lama ya. Warna pun warna-warna coklat-coklat muda begini. Ini seperti tahun 70, tahun 80 punya kereta. Nah, ini di sekitar daerah situ juga, Village Grocer at My Town Shopping Center, Kuala Lumpur. Tengok ini kereta ini ya, sangat kecil, lalu atap sudah kusam ya, tak ada cat ya. Itu atap terlalu sering kena matahari, berjamur-jamur, itu putih-putih atapnya ya. Sudah waktunya di recycle ini, masuk daur ulang ya. Tak payah guna lagi, sudah terlalu tua, terlalu teruk warnanya. Nah, ini satu kereta lagi, saya tak tahu ini merek apa ya. Kalau nggak merek Pero, ya satunya lagi, merek Proto ya. Kira-kira begitu ya. Ini model tahun 80, sudah tampak tua ya. Masih saja digunakan. Nah, ini sedan ini juga nampak tua. Apakah Indonesia negara kaya? Negara kami miskin lah ya. Nah, inilah contoh kereta di negara-negara kaya ya, macam ini. Tengok kereta-kereta negara kaya macam ini ya. Apa kereta-kereta negara kaya macam ini ya, tengok. Nah, inilah contoh kereta-kereta di negara kaya ya, negara kaya jiran kita tuh, negara kaya tuh. Nah, ini kereta-kereta di negara kami yang miskin, ini kereta-kereta macam ini ya.
Nah, ini kereta-kereta di negara kami yang miskin, ya. Sila tengok sendiri macam mana, ya. Siapa yang lebih shiny keretanya, siapa yang nampak baru. Oke, geng. Ikinya akan memberi pendapat kepada si om-om ini ya, geng ya, ataupun yang apa tua bangka kayak gitu ya, geng ya. Dia memang tidak pernah mungkin datang ke Malaysia ataupun tidak tahu suasana di negara Malaysia kayak gitu ya, geng ya. Oke, satu, kenapa kereta di sana itu katanya kusam, catnya nyamuk lupas-lupas? Karena mobil ataupun kereta di Malaysia itu dilantak saja, tidak diselimuti seperti di Indonesia. Di Malaysia itu bukan cuma ada satu rumah satu kereta, namun satu rumah bisa 5 ataupun 6 kereta. Nah, mungkin yang dipakai dia itu kereta yang buruk. Kereta bukan untuk jalan-jalan, untuk pergi apa. Mungkin dia kereta memang untuk diparkir di lantak lah, tak payah dirawat lah, tak payah apa. Itu kereta khusus untuk bekerja, untuk berniaga kayak gitu ya, om-om kayak gitu. Jadi kalau kau menghina negara orang dulu, lihat dulu negara kita. Ya, memang ada juga orang-orang di Malaysia itu rata-rata memiliki kereta. Lihat di negara kita. Bahkan motor pun masih ada, namun tidak semua. Ada sebagian yang tidak memiliki motor. Nah, kayak gitu. Jadi, gak usah mengecas negara orang seperti ini. Mentang-mentang negara orang mengeluarkan Bufori supercar-nya terbaru. Sampean kepanasan, sampean kekoyaan. Kayak gitu ya, geng ya. Jom kita simak, geng. Biar dia yang nyimak ini tambah panas, geng. Jom kita simak lagi videonya. Di saat Indonesia masih sibuk ngurusin korupsi, Malaysia udah bikin supercar mereka sendiri cuy. Oke guys, kalian gak salah dengar kok. Ini adalah Bufori CS8, mobil supercar massal pertama buatan Bufori Motor Car Company dari Malaysia. Perusahaan ini adalah kolaborasi antara Malaysia dan Australia yang berbasis di Kuala Lumpur. Awalnya perusahaan ini didirikan pada tahun 1986 di Sydney, Australia, namun baru dipindah ke Kuala Lumpur pada tahun 1998. Jadi mobil ini masuk ke dalam kategori Grand Tourer dan merupakan produk handbuilt dari Malaysia cuy. Gua dengar katanya sekitar 90% komponen mobil ini dibikin di Malaysia. Gokil. Mobil ini juga udah dikembangkan selama kurang lebih 10 tahun dan versi prototipenya itu sempat dirilis pada tahun 2019 kemarin cuy. Speknya kayak gimana bang? Mesinnya berkapasitas 6400 cc V8 yang basisnya dari mesin Hemi yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 810 horsepower, torsinya di 973 Nm, top speed di sekitar 310 km per jam, serta 0 ke 100-nya ada di 3 detik aja cuy. Tapi kalau menurut kalian mesin 6400 cc itu boros banget, tenang aja guys, kalian bisa pilih opsi mesin yang lainnya nih. Ada pilihan mesin V6 dan bahkan inline 6 yang pastinya bakalan lebih irit cuy. Dan untuk sasisnya sendiri, mobil ini pakai jenis monocoque yang udah full carbon Kevlar guys. Dan mobil ini juga pakai konfigurasi rear wheel drive. Harganya berapaan tuh bang? Harga resminya ada di sekitar 2,2 juta ringgit Malaysia. Kalau dirupiahin itu sekitar 8,5 miliar cuy. Jadi gimana menurut kalian tentang si Bufori CS8 ini guys? Kira-kira kapan nih Indonesia bisa bikin mobil supercar sendiri kayak Malaysia? Apa gue yang coba mulai duluan ya? Tulis di kolom komen pendapat kalian ya. Malaysia punya supercar, apa kabar Indonesia? SMK mana SMK-nya? Gak kunjung datang mobil buatan Indonesia. Alhasil tetangga serumpun kita sudah buat supercar 6400 cc V8. Nama mobilnya adalah Bufori CS8. Mereka mengklaim bahwa ini adalah interpretasi mirip dengan Aston Martin. Bodinya menggunakan karbon Kevlar, bukan karbon dioksida. Mesinnya bertenaga 810 horsepower. Torsinya 973 Nm. Gila bener. 0 sampai 100 km cuma 3 detik aja. Ya kita sih nggak muluk-muluk lah ya. Kalau nggak usah supercar lah, nggak usah supercar, city car dulu ya, city car. Komen dong kalau kalian punya komentar. Aku tak tahu nak cakap macam mana lagi guys. Malaysia dah makin mendunia guys. Malaysia dah keluarkan kereta supercar Bufori CS8. Gila bapak lah. Itulah aku dah cakap. Malaysia power korang tak percaya. Cuba tengok negara jiran kita tu. Apa kereta SMK dia tu. Ada? Ada ke tak ada? Tak ada? Tak ada. Guys, Malaysia makin berani di pasaran ASEAN. Wow! Jadi baru-baru ini tular di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan yang lain-lain tentang supercar yang dilancarkan oleh Malaysia yaitu Bufori CS8. Langkah berani yang dibuat oleh Bufori
untuk keluar dari zon selesa. Seperti yang korang tahu, Bufori bukanlah satu jenama yang baru ditubuhkan di Malaysia. Sebelum ni orang Malaysia pun tak familiar dengan jenama Bufori ni. Sebab kereta yang dikeluarkan oleh syarikat Bufori ni jenis kereta yang klasik dan mewah. Dan harganya yang sangat tinggi. So sebab tu mungkin orang lebih mengenali Proton dan Pro 2. Macam yang korang tahu, Malaysia adalah salah satu negara yang berani keluarkan kereta tempatan sendiri macam Pro 2, Proton, Bofree dan yang lain-lain. Walaupun Malaysia negara kecil, Malaysia mampu bersaing di pasaran ASEAN dan mampu mengalahkan negara-negara yang kecil tapi kaya seperti Singapura dan Brunei. Malahan Thailand negara besar juga tak ada kereta tempatan yang dibuat oleh mereka. Apalagi Indonesia. Ini di rantau ASEAN hanya ada Indonesia dan Malaysia yang berani keluarkan kereta mereka sendiri. Kalau Indonesia seperti SMK, Fin Komodo dan Timor. Nah, ketiga-tiga kereta ini adalah milik Indonesia. Dan kita pergi ke Malaysia pula, salah satu negara yang kecil tapi berani untuk keluarkan supercar dan kereta-kereta yang terlaris di Malaysia. Orang Malaysia pasti dah tak asing dengan Proton dan Pro 2. Antara jenama-jenama yang telah pergi ke pesada dunia dengan ekspor produk-produk mereka, mereka telah pun berkembang dengan melalui salah satu cara ekspor kereta-kereta tempatan mereka. So, sekarang mereka memberanikan diri untuk keluarkan satu lagi model kereta tempatan supercar, Bufori CS8, yang dikabarkan sekarang belum lagi rilis, belum lagi dilancarkan di Malaysia. Tapi dah heboh satu dunia. Mana taknya? Negara kecil. Orang cakap negara kecil, tapi berani keluarkan supercar. Negara besar pun belum ada supercar sendiri tau. Jenama tempatan. Belum ada. Jadi Malaysia adalah satu negara yang sangat berani di ASEAN. Okey? Cuba komen dekat bawah. Sekali lagi dari ikinya kepada negara Malaysia, tahniah menciptakan mobil supercar kayak gitu ya, geng ya. Ya kalau SMK kayaknya landudah dulu kayak gitu, geng. Belum ada kayaknya, geng ya. Itulah, geng, negara Malaysia yang dikatakan oleh om-om tadi adalah mobilnya buruk-buruk, mobilnya jelek-jelek. Namun dia bisa menciptakan mobil sendiri, yaitu supercar daripada Indonesia. Menciptakan apa? Peluang pekerjaan pun tak ada. Aduh, mirisnya negara kita ya, geng ya. Selalu kalau saing dengan negara seberang, kita selalu didahului oleh negara Malaysia. Kita selalu kalah di internasional oleh negara Malaysia pasal kecanggihan teknologi dan lain sebagainya. Kapan Indonesia seperti Malaysia? Kapan? Tahun 2045. Waduh, itu mah bukan emas tapi cemas, geng. Sampai sekarang SMK nggak pernah lihat ikinya di Indonesia. Mungkin ada di pameran, namun orang memakainya ya nggak tahu ada apa enggaknya, ikinya nggak pernah nampak soalnya. Namun kalau buatan Malaysia ada di Indonesia, ada di UK, ada di Pakistan, ada di Australia, ada di mana ya, di US dan lain sebagainya. Namun buatan Indonesia di negara dalam negaranya sendiri mereka nggak menyupport. Jangan nggak usah menyupport, membuat aja belum ada kayaknya, geng. Apakah gagal? Ya bisa jadi juga. Namun ikinya akan selalu mendoakan semoga jadi terbaik, semoga bisa menyaingi negara Malaysia meskipun itu hanyalah mimpi belakang ya, geng ya. Ya, doa terbaik daripada ikinya semoga kedepannya Indonesia bisa membuat mobil sendiri juga seperti Malaysia kayak gitu, dan rakyatnya juga mensupportnya. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum membuat mobil sendiri itu, namun perbaikilah jalan terutama karena banyak jalan yang tidak elok. Nah, itu penting. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Ikinya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.